Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 para program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita bakalan melanjutin episode TNT kita yang selanjutnya. Jadi Sobat Tenisi yang masih setia menemani kita untuk episode TNT dari episode awal sampai dengan sekarang ini, kita bakalan ngebahas sebuah mikroskop dari RF4. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin dari minggu kemarin sudah pantengin episode TNT kita bakalan ngebahas sebuah mikroskop RF4. Karena di awal video kita mengenai RF4, kita bakalan ngebahas, kita memberikan clue bahwa ada 6 seri mikroskop dari RF4 ini yang bakalan kita bahas satu persatu di setiap episode TNT kita. Nah, untuk episode yang sekarang ini kita bakalan membahas sebuah mikroskop RF4 yang tentunya sangat fenomenal dan juga berbeda dari mikroskop yang lainnya. Jadi Sobat Tenisi yang penasaran, langsung saja kita lihat apa mikroskop ini. Ini dia mikroskop RF7050 Pro FO19 dari RF4. Dan untuk Sobat Tenisi, ini adalah new arrival dari RF4. Dan tentunya ini adalah edisi terbaru 2024 dari RF4. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin penasaran dari kemarin, untuk RF7050 Pro FO19 ini kita bakalan nge-review dan memberikan sedikit tips dan triks, serta kita bakalan lihat package apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian 7050 Pro FO19. Jadi namanya cukup panjang ya, FO19. Dan apa sih bedanya dari RF7050 Pro yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Dan tentunya 7050 Pro sama dengan 7050 Pro FO19, tapi memang ada sedikit perbedaan, dan kita di awal tadi sudah bilang bahwa memang untuk FO19 yang kali ini sedikit berbeda dengan mikroskop yang ada di pasaran. Jadi untuk Sobat Tenisi, langsung saja kita lakukan unboxing serta memberikan sedikit tips dan trik, serta kita lihat bersama-sama package apa saja yang Sobat Tenisi nanti dapatkan ketika membeli mikroskop ini. Jadi langsung kita lihat tanpa menunggu lama-lama, kita lihat saja. Nah, di sini seperti biasa Sobat Tenisi nanti dapatkan buku panduan mengenai 7050 Pro seri. Nah, ini ada beberapa mikroskop juga mengenai mikroskop yang ada di RF4. Dan untuk 6 seri yang bakalan kita bahas yang ada di 994, ini sudah terdapat di bagian buku panduan ini. Oke, untuk Sobat Tenisi nanti kita bakalan bahas satu persatu. Dan selanjutnya Sobat Tenisi dapatkan bingkisan dari RF4 atau angpau atau mungkin juga amplop ya dari RF4 yang isinya yaitu kain untuk pengelapan lensa mata dan lensa bawah dari mikroskop ini, yang tentunya sangat membantu sekali untuk proses pembersihan dari mikroskop ini nantinya. Dan selanjutnya Sobat Tenisi nanti dapatkan sertifikat langsung dari RF4 yang sudah QC pass, tentunya sudah lolos QC quality control dari RF4-nya, serta ucapan terima kasih dari RF4. Jadi menandakan produk kali ini yang kita bahas yang ada di 994 tentunya original dari RF4 dan dijamin original. Dan untuk selanjutnya Sobat Tenisi dapatkan merchandise, bentuknya seperti mikroskop yang ini adalah mainan kunci dari RF4 yang tentunya menambah koleksi nantinya untuk Sobat Tenisi setiap pembelian barang-barang dari RF4. Dan selanjutnya Sobat Tenisi dapatkan yaitu RF-EM5 seperti produk yang sebelumnya sudah kita bahas. Setiap pembelian mikroskop RF4 Neo Rival kali ini Sobat Tenisi dapatkan RF-EM5 yaitu karet lensa mata berbentuk lengkung. Jadi untuk Sobat Tenisi yang lebih nyaman menggunakan dalam bentuk lengkung seperti ini karena dia mengikuti bentuk kelopak mata atau bagian cekungan mata, ini memang dapat membantu kenyamanan Sobat Tenisi menambah kenyamanan serta memperindah sebuah mikroskop.
Jadi bentuknya sudah oke dan juga nyaman digunakan. Nah, ini RF EM5 dari RF4. Selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan cover lensa bagian bawah. Nah, ini bertujuan untuk melindungi lensa bagian bawah serta komponen-komponen yang ada di dalam mikroskop. Karena untuk RF 7050 Pro FO19 sama dengan 7050 Pro yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Jadi Sobat Teknisi, ini sangat penting sekali. Nanti kita bakalan aplikasikan barang ini dan juga tentunya kita jelaskan sedikit fungsi dari barang ini. Selanjutnya, nah ini yang menarik dari FO19 atau 7050 Pro dari RF4 ini yang menggunakan seri FO19. Nah ini Sobat Teknisi, kenapa dia menggunakan kode atau seri RF di bagian ujungnya 7050 Pro FO19, karena dia menggunakan alas FO19 dari RF4. Ini Sobat Teknisi yang membedakan RF 7050 Pro seri 7050 Pro yang FO19 dengan yang Pro saja, itu adalah salah satunya memang alas ini. Nah, kita bakalan buka seperti apa. Ini adalah sebuah bracket dan nantinya kita bakalan susun dan juga nanti bakalan kita lihat seperti apa tampilannya setelah kita build semuanya dari komponen RF4 ini. Dan untuk Sobat Teknisi, yang selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan yaitu lampu mikroskop 56 LED, sudah USB juga, dan sudah dilengkapi dengan adjust tingkat kecerahan dari lampu tersebut. Nanti kita bakalan review satu persatu. Selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan jika di sini menggunakan bracket, tentunya nanti juga dilengkapi dengan alas karpet mikroskop. Jadi Sobat Teknisi nanti dapatkan RF P015, sedangkan ini FO19 ini adalah RF P015. Ini untuk Sobat Teknisi yang mungkin kemarin pantengin sosial media kita juga menyediakan karpet mikroskop dengan seri dari RF4 ini P015. Nah, sekarang ketika Sobat Teknisi membeli mikroskop ini atau 7050 Pro dari FO19, itu Sobat Teknisi sudah dapatkan bracket dan juga sudah dapatkan alas dengan bahan karpet ini. Jadi Sobat Teknisi nanti setiap pembelian RF 75 Pro FO19 ini sudah dilengkapi dengan alas karpet juga. Oke, nah inilah tampilannya dan juga dilengkapi dengan dudukan obeng juga. Untuk Sobat Teknisi ada beberapa storage serta dudukan obeng juga yang nanti bakalan membantu memperindah serta mempercantik meja Sobat Teknisi masing-masing. Karena memang RF4 itu terkenal dengan fokus desain and konsep. Tentunya memang sangat banyak diminati oleh Sobat Teknisi selain kualitasnya yang oke, dan juga memang untuk tampilan dia mengutamakan hal tersebut. Selanjutnya ini adalah styrofoam. Untuk bagian luar styrofoam sudah kita keluarkan semuanya. Di sini ada bracket, ada alas karpet, ada lampu, dan juga ada beberapa komponen kecil pendukung seperti karet lensa mata dan juga cover lensa bawah. Dan selanjutnya di sini kita buka saja langsung. Tentunya sudah menggunakan styrofoam yang cukup tebal dan kokoh untuk melindungi mikroskop ini dari yang namanya benturan yang keras agar tidak terjadi kerusakan yang signifikan dari mikroskop ini ketika dikirim menuju rumah atau tempat servis Sobat Teknisi masing-masing. Dan ini dijamin aman. Oke, untuk Sobat Teknisi, karena 7050 Pro itu dasarnya mikroskop trinokuler dan memang sudah support untuk mikroskop menggunakan kamera mikroskop, tentunya sudah dilengkapi juga dengan lensa CCTV 0,5 dari mikroskop ini. Jadi untuk Sobat Teknisi yang sudah menggunakan kamera atau mungkin akan ingin menggunakan kamera, sudah bisa menggunakan 7050 Pro dan FO19 dari RF4 ini. Nah, ini sudah ada lensa CCTV 0,5 yang memang cukup umum di kalangan setiap paket penjualan sebuah mikroskop trinokuler. Selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan yaitu lensa mata dengan ukuran 10x22 yang tentunya untuk tingkat luas kecerahan penglihatan Sobat Teknisi nanti bakalan lebih luas dari
lensa yang mungkin lebih di bawah ini atau 10/20. Nah, ini juga tingkat kenyamanannya juga dapat membantu sobat teknisi menggunakan mikroskop ini mungkin dalam waktu yang sedikit lama tanpa menggunakan kamera mikroskop. Jadi sudah nyaman, sudah luas juga, dan tentunya sudah cukup jernih untuk proses penggarapan nantinya. Oke. Jika mungkin ada beberapa produk mikroskop yang sobat teknisi gunakan masih sedikit mengganggu ketika digunakan dalam waktu yang cukup lama, itu 10/22 ini sudah cukup nyaman serta juga jernih ketika sobat teknisi nanti melakukan proses garapan menggunakan mikroskop. Selanjutnya sobat teknisi dapatkan kuncian-kuncian segi 5 atau kunci L ini yang nanti fungsinya kita bakalan lihat satu persatu. Selanjutnya sobat teknisi dapatkan cover. Ini adalah benda paling penting juga ketika sobat teknisi membeli sebuah mikroskop. Ini kita bakalan bahas nanti di akhir, karena setiap episode TNT kita pasti membahas cover tersebut. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin setia menemani kita dari episode awal mengenai sebuah mikroskop merek apapun, cover itu bakalan kita bahas karena memang itu adalah komponen yang cukup penting dari sebuah mikroskop. Selanjutnya sobat teknisi, ini adalah RF4 RF7050 Pro FO19. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin nonton episode kita sebelumnya, ini sangat mirip sekali dengan 7050 Pro. Nah, yang membedakan dari 7050 Pro FO19 ini adalah memang FO19-nya ini. FO19 itu adalah bracket yang dimana 7050 Pro itu menggunakan alas B11. Di sini untuk 7050 Pro FO19 dia menggunakan dudukan bracket serta menggunakan alas P015. Jadi untuk sobat teknisi memang komponennya berbeda, tapi untuk unit dari mikroskopnya itu sama persis dengan 7050 Pro. Jadi secara tampilan memang berbeda, tapi secara kualitas itu sama dari mikroskopnya sendiri. Jadi untuk sobat teknisi, ini selanjutnya ini adalah leher mikroskop dari RF4 RF7050 Pro FO19. Nah, ini untuk sobat teknisi yang penasaran kenapa bentuknya seperti ini, karena dia memang menggunakan bracket FO19 ini dari RF4. Nah, nanti kita bakalan build satu persatu seperti apa tampilannya dan juga seperti apa penyusunan mulai dari bagian awal yang harus kita perhatikan hingga nanti mikroskop ini dapat digunakan secara nyaman dan tentunya aman. Oke, untuk sobat teknisi yang penasaran, nah ini kita bisa lihat di bagian sini ada beberapa kuncian-kuncian, dan nanti kita bakalan pastikan agar sobat teknisi ketika membeli mikroskop ini dapat mengaplikasikan mikroskopnya dengan aman, nyaman, serta dengan dengan sempurna ketika membuild sebuah mikroskop RF7050 Pro dari FO19 dari RF4 ini. Oke, untuk semua package yang sobat teknisi dapatkan, ini sudah semuanya kita buka, mulai dari alas karpet, dudukan obeng atau rak obeng, serta leher mikroskop yang berbeda dari mikroskop lainnya, dan bodi mikroskop itu sendiri, lensa mata, ada lensa CCTV 0,5, serta dengan kuncian-kuncian yang sangat penting sekali nantinya dalam proses membuild atau ngebangun mikroskop ini, serta lampu mikroskop LED 56 atau 56 LED, serta cover lensa bagian bawah, dan juga karet lensa mata. Ada juga untuk kain untuk pengelapan lensa mata serta lensa bagian bawah, dan hal yang paling penting itu adalah cover mikroskop yang berbahan sudah waterproof dan juga melindungi mikroskop sobat teknisi nantinya. Dan untuk sobat teknisi, itulah package yang sobat teknisi dapatkan dari pembelian RF7050 Pro FO19. Oke sobat teknisi, kita bakalan rangkai FO7050 Pro FO19 ini dari RF4, karena memang tampilan serta komponen-komponen yang ada dari RF7050 Pro FO19 ini sangat beda sekali dengan RF7050 Pro. Secara bentuk bodinya sama, cuman komponennya serta kelengkapan package-nya memang sangat berbeda sekali. Jadi untuk proses build-nya memang
pasti berbeda dengan produk yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, ini kita sampingkan dulu untuk alasnya, karena yang paling awal kita pasang itu adalah tentunya bracket, karena bracket ini menggantikan fungsi dari alas dari mikroskop serta tiang dari mikroskop tersebut. Nah, ini dia menggunakan bracket dengan kuncian seperti ini. Nah, tentunya ini diaplikasikan untuk sebuah meja. Dan untuk sobat teknisi yang mungkin mejanya kalau sekarang kita berbahan kayu, mungkin untuk sobat teknisi yang berbahan serbuk kayu, mungkin diperhatikan lagi untuk tingkat kekokohannya, karena dia sudah dilengkapi dengan 3 baut ini. Dia menggunakan kuncian 3 skrup. Ini sobat teknisi nanti bisa perhatikan titik di mana sobat teknisi ingin pasang. Mungkin seperti sekarang ini kita pasang di bagian sebelah sini. Nah, ini untuk skrupnya kita tidak gunakan, kita bawa skrup karena nanti bakalan difungsikan juga digunakan untuk sobat teknisi. Nah, di sini kita kunci satu persatu skrupnya dan pastikan terpasang dengan kokoh ya sobat teknisi, karena memang untuk pondasi awalnya ini adalah skrup ini, dan untuk pemasangan skrup serta pemilihan titik yang pas itu adalah menentukan tingkat kekuatan atau kekokohan dari sebuah mikroskop RF7050 Pro dari FO19 ini. Jadi itu hal yang harus sekali sobat teknisi nanti perhatikan ketika pemasangan bracket ini. Nah, untuk sobat teknisi yang kemarin mungkin melihat episode kita mengenai bracket mikroskop Loewe atau bracket ya, mikroskop, dia tipenya sama dan proses pemasangannya sama juga. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin sudah menggunakan bracket tersebut bisa nanti lebih mudah ya untuk mengaplikasikan mikroskop ini satu persatu. Nah, ini dia sudah dilengkapi dengan tiang berbahan aluminium alloy dengan berwarna hitam. Di sini sobat teknisi tinggal aplikasikan saja. Setelah ini terpasang dengan kokoh, ini tinggal kita pasang dan pastikan skrup atau alur drat dari tiang dan penyambung alasnya ini sudah terpasang secara sempurna, dan tentunya ketika dratnya bersatu dengan pas itu bakalan gampang sekali untuk pemasangannya. Nah, di sini kita coba goyangkan sedikit, tidak ada lagi goyangan. Selanjutnya kita pasang part selanjutnya, yaitu ini kita sebut adalah lengan dari bracketnya. Nah, ini kita bisa kencangkan, bisa sedikit kendorkan juga untuk fleksibilitas dari lengan sebuah bracket ini. Nah, ini kita posisikan seperti ini. Dan sobat teknisi bisa pedoman dengan tulisan dari RF4 ini. Nah, ini mechanical arm, fokus, design, and concept, ciri khas dari RF4. Jadi sobat teknisi nanti posisikan tulisannya jangan sampai kebalik seperti ini, karena sebenarnya tidak masalah untuk posisi seperti ini, cuman memang tingkat tinggiannya nanti bakalan dapat mempengaruhi dari kualitas penglihatan sobat teknisi. Apalagi sobat teknisi nanti menggunakan sebuah lensa peninggi ya. Nah, ini kita bakalan coba pasangkan dan tidak ada double cover, langsung kita pasang. Nah, ini kita rasa seperti ini ketinggiannya sudah pas. Mungkin kita turun dulu, nanti nggak kelihatan. Nah, ini posisinya, dan nanti sobat teknisi bisa posisikan untuk kuncian ini sesuai dengan keinginan atau fleksibilitas yang sobat teknisi inginkan di meja servis sobat teknisi masing-masing. Mungkin ketika kita letakkan bagian kiri, kita bisa letakkan porosnya di bagian arah ke depan, atau mungkin ke samping seperti ini juga bisa, atau lebih nyaman lagi serong seperti ini juga bisa. Jadi untuk sobat teknisi nanti fleksibilitasnya sobat teknisi bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan sobat teknisi serta susunan meja servis sobat teknisi masing-masing. Nah, untuk bracket ini sobat teknisi bisa pasang di bagian depan kanan, tengah, kiri, di bagian tengah kiri, tengah kanan, atau mungkin di bagian dekat dengan sobat teknisi juga bisa. Yang tidak kita sarankan itu bagian langsung di tengah, karena memang ini adalah bracket ini dia paten ya, karena tidak bisa digeser-geser untuk alas mikroskopnya. Tentunya bracket ini nanti dapat mengganggu untuk sobat teknisi lebih fleksibel
untuk dalam proses penyusunan meja servis Sobat Edisi. Jadi lengannya sudah kita pasang. Nah, di sini Sobat Edisi bisa lihat terdapat beberapa lubang yang Sobat Edisi nanti bisa pasang leher dari mikroskop ini. Oke Sobat Edisi, sekarang kita sudah pasang untuk bagian lengan dari bracket RF4, RF7050 Pro, FO19. Jadi FO19 nya sudah kita pasang. Dan untuk lengan bracketnya memang untuk ukurannya tidak terlalu panjang ya untuk Sobat Edisi. Jadi untuk Sobat Edisi pastikan untuk posisi FO19 ini berada dalam jangkauan serta mudah untuk Sobat Edisi nanti gunakan ketika ingin menggunakan FO19-nya ini. Jadi untuk Sobat Edisi selanjutnya setelah masang lengan, di sini ada 5 titik atau 5 lubang yang nanti Sobat Edisi bisa untuk memasang dari leher mikroskop ini. Nah, ini bentuk dudukannya sudah ada dan Sobat Edisi pastikan untuk kunciannya terpasang dengan kokoh ya. Nah, di sini bagian kuncinya ada bagian atas. Nah, ini sudah dilengkapi juga dengan kuncian segi 5-nya. Ini tinggal kita pasang dan kita kokohkan. Nah, ini sudah kita kokohkan. Lalu kita buka untuk bagian kunciannya. Lalu kita tinggal aplikasikan seperti ini. Lalu kita kunci di bagian bawahnya agar tidak ada goyangan atau goncangan lagi di bagian lehernya ini. Nah, ini sudah kita kunci dan Sobat Edisi bisa nanti menyesuaikan tingkat kekuatan dari kunciannya, atau mungkin ketika Sobat Edisi melakukan proses garapan, Sobat Edisi bisa kencangkan agar tidak goyang-goyang. Jadi tinggal dikencangkan, nanti tidak ada terlalu goncangan ya yang dapat mengganggu fokus Sobat Edisi. Nah, sebelumnya mungkin Sobat Edisi ingin geser-geser, ini bisa kita longgarkan sedikit agar lebih fleksibel dalam menggeser arm ini atau bracket. Nah, ini sudah kita pasang seperti ini dan pastikan dalam keadaan kokoh, tentunya sangat kokoh. Nah, ini kita turunin sedikit agar tidak menghalangi pandangan. Nah, ini kita kencangkan lagi. Selanjutnya Sobat Edisi, ini adalah mikroskop RF7050 Pro RF4 FO19 ya, dari RF4. Jadi kita pasang bagian bawah yang kita bahas tadi untuk Sobat Edisi. Untuk yang tidak menggunakan lensa peninggi, Sobat Edisi nanti bisa gunakan tutup atau cover bagian bawah untuk melindungi lensa bagian bawah RF7050 Pro FO19 ini terhindar dari terkontaminasi hasil pembloweran atau solder dari Sobat Edisi nantinya, agar tidak numpuk debu serta hasil penguapan tersebut. Sobat Edisi bisa gunakan cover atau lensa penutup lensa bawah ini yang Sobat Edisi jika tidak menggunakan lensa peninggi. Nah, untuk yang menggunakan lensa peninggi tentunya sudah dilindungi dari lensa peningginya tersebut. Nah, ini kita sudah pasang. Kita tinggal pasang, aplikasikan lehernya. Dan ketika semua terpasang dengan sempurna atau terpasang dengan kokoh, tentunya ini dapat Sobat Edisi nanti gunakan secara aman dan nyaman tentunya. Nah, ini kita sudah pasang satu persatu komponennya, yang tentunya tinggal kita pasang untuk lensa matanya yang sudah tinggal Sobat Edisi pasang, dan pastikan untuk kuncian lensa matanya tidak menghalangi laju dari lensa matanya. Nah, ini kita sudah pasang ke sampingan aja ya. Oke, untuk lensa matanya dia 10/22 yang tentunya sudah support untuk Sobat Edisi dalam proses pengecekan atau penggarapan menggunakan RF7050 Pro ini. Nah, untuk rentang ketinggiannya atau zoom in zoom out-nya itu dari 0,7 sampai dengan 5 kali perbesaran. Oke, untuk selanjutnya Sobat Edisi kita sudah pasang semua komponen yang ada di bagian lensa mata. Ini kita selanjutnya pasang untuk lensa CCTV-nya, karena sudah trinokuler tentunya ini sudah dilengkapi dengan lensa CCTV. Nah, untuk kunciannya di sini sudah Sobat Edisi dapatkan, dan selalu pastikan untuk kuncian lensa CCTV-nya dalam keadaan tidak menghalangi laju dari dudukan lensa CCTV-nya. Ini tinggal diletakkan lalu kita kencangkan kembali dan pastikan dalam keadaan lurus. Nah, ini sudah lurus. Oke,
Ini sudah kita pasang untuk lensa CCTV-nya, tinggal diaplikasikan menggunakan kamera mikroskop. Nah, untuk sobat teknisi yang tidak menggunakan kamera mikroskop, cukup lakukan proses penutupan seperti ini atau tidak dibuka, atau mungkin tidak dipasang sama sekali untuk lensa CCTV-nya. Nah, untuk sobat teknisi yang sudah menggunakan kamera, untuk tutupnya tinggal dibuka, lalu tambah ring peninggi serta kameranya tinggal diaplikasikan saja. Nah, untuk yang terakhir di sini ada lensa karet lensa mata EM 5 dari RF4. Di sobat teknisi tinggal pasang untuk menambah kenyamanan serta keindahan dari mikroskop RF7050 Pro FO19 ini. Nah, untuk sobat teknisi, selanjutnya di sini kita bakalan pasang lampu mikroskop LED 56 dari RF4 ini. Oke, lampunya sudah LED 56 dengan jumlah lampu 56 dan juga sudah menggunakan USB, dilengkapi dengan adaptor, serta sudah bisa di-adjust untuk tingkat kecerahannya. Jadi ketika sobat teknisi merasa terlalu cerah untuk lampunya, sobat teknisi bisa turunkan nanti dengan mengadjust di bagian belakang lampu mikroskop ini. Nah, seperti biasa, ini karena dia lebih fleksibel dari mikroskop yang lainnya, tentunya ini harus membutuhkan jalur yang lebih rapi lagi dalam proses pengaplikasian kabel-kabel, termasuk kabel lampu mikroskop itu sendiri. Nah, jadi untuk sobat teknisi, fungsikan di bagian belakang ini untuk menyimpan kabel yang nantinya dapat mengganggu kinerja atau fleksibilitas sobat teknisi menggunakan RF7050 Pro FO19 ini. Karena fungsi dari bracket itu adalah salah satunya untuk fleksibilitas, kenyamanan, serta mengurangi mempersempit pandangan sobat teknisi ketika menggunakan meja servis sobat teknisi. Jadi RF7050 Pro ini dia menggunakan bracket FO19 ini. Jadi untuk menambah fungsi tersebut atau tujuan tersebut, nah ini untuk lampu mikroskopnya kita bakalan sesuaikan agar kabelnya nanti tidak mengganggu fleksibilitas tersebut. Nah, ini kita bisa aplikasikan di bagian belakang sini dengan menggantungkan di bagian bracket bagian belakang serta melewatkan untuk bagian belakang sini. Jadi untuk sobat teknisi, untuk kabelnya sudah cukup panjang ya untuk sebuah mikroskop, untuk lampu mikroskopnya. Jadi nanti tinggal dicolokkan saja. Nah, ini sudah membantu untuk fleksibilitasnya dan kabelnya tidak mengganggu laju atau lajur dari bracketnya sendiri. Jadi untuk sobat teknisi, untuk bagian atas semua sudah kita pasang untuk mikroskop ini. Tentunya untuk sobat teknisi pasti bertanya, apakah seperti ini saja? Tentu tidak, karena memang sudah dilengkapi dengan karpet servis dari RF4 juga dengan seri P015 yang sudah dilengkapi juga dengan dudukan obeng. Nah, ini sobat teknisi, sebelumnya kita geser dulu. Nah, ini tuh sobat teknisi, di sini ada karpet dari RF4 P015 yang sudah dilengkapi dengan dudukan handphone sobat teknisi. Nah, ini tinggal kita pasang saja satu persatu dudukannya. Bisa untuk diletakkan untuk dudukan handphone, bisa juga mungkin untuk plat cetakan juga bisa. Nanti sobat teknisi bisa menyesuaikan kebutuhannya masing-masing. Oke, sebelumnya kita pasang dulu untuk dudukan obengnya. Sini dudukan obengnya berbahan plastik, dan sobat teknisi bisa lihat di bagian bawahnya ini ada sedikit lubang ya, atau dudukan nantinya yang difungsikan untuk meletakkan dudukan obeng ini di bagian sebelah sini. Nah, ini ada lingkaran yang di tengahnya sedikit ada tonjolan. Di sini nanti kita tinggal aplikasikan untuk dudukan obengnya. Nah, ini untuk dudukan obengnya tinggal kita pasang. Nanti bisa sobat teknisi sesuaikan posisinya karena dia bebas untuk proses geser menggesernya, tidak ada kuncian yang harus kita kunci. Jadi ketika sobat teknisi sudah pasang, tinggal menyesuaikan posisi dari dudukan ini. Nah, ini untuk dudukan handphonenya atau plat nantinya bisa sobat teknisi pasang untuk bagian sini karena dia ada 4 dudukan ya. Nah, ini ada 4 dudukan yang harus kita pasang. Untuk mempersingkat waktu, kita bakalan tidak pasang untuk dudukan ini karena memang untuk dudukannya dia bakalan terkunci dengan
cukup keras ketika kita aplikasikan di karpet ini. Jadi untuk mengurangi resiko hilangnya salah satu ini, nanti kita bakal atau mungkin sudah ini ya susah untuk dilepaskan. Jadi kita tidak pasang dudukannya. Tentunya untuk semua komponennya sudah kita keluarkan dan sudah kita rakit satu persatu, dan inilah tampilan RF4 RF7050 Pro FO19 dari RF4. Oke Sobat Tenisi, kita sudah rakit RF7050 Pro FO19 dari RF4 ini dengan menggunakan bracket RF FO19 serta karpet alas karpet service RFP015 dari RF4 juga, dengan segala komponen yang ada. Dan sekarang kita sudah aplikasikan ini. Tentunya untuk selanjutnya nanti Sobat Tenisi kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa dan tampilannya yang bakalan disuguhkan dari RF7050 Pro ini dengan menggunakan bracket RF F019 ini, FO19 ini. Oke, selanjutnya kita bakalan coba nyalakan lampunya. Dan seperti biasa tidak ada perbedaan dengan mikroskop yang lainnya. Kita selalu mengingatkan tuh Sobat Tenisi, selalu perhatikan untuk rata-rata bagian depan dan bagian belakang dari leher mikroskop tersebut. Dan untuk mempermudah untuk Sobat Tenisi dalam proses zoom in atau zoom out nantinya ketika ada garapan yang Sobat Tenisi ingin garap. Nah ini kita posisikan mikroskopnya. Nanti posisi untuk mikroskopnya Sobat Tenisi bisa bebas menyesuaikan seperti apa susunan meja servis Sobat Tenisi. Mungkin bisa nanti digeser sedikit bagian ke tengah, atau mungkin di dekat Sobat Tenisi juga bisa, di bagian kiri atau bagian kanan juga bisa. Dan untuk Sobat Tenisi karena konsepnya ada fleksibilitas, jadi Sobat Tenisi bisa sedikit kendurkan untuk menyetingnya, nanti juga bisa dikencangkan ketika dalam proses penggunaannya. Nah ini kita sedikit kendurkan, oke, agar kita bisa mencari posisi yang pas. Nah karena posisinya seperti ini, jadi kita bisa geser-geser untuk karpetnya. Nah ini kita posisinya sudah dapat, dan kita coba nyalakan untuk lampunya. Oke, objeknya kita menggunakan sebuah mesin. Nah untuk sekarang kita menggunakan zoom in 0,7. Kita bakalan coba lepaskan karena di kacamata karena sudah support untuk plus minnya. Nah ini kita rasa cukup tinggi ya untuk tanpa menggunakan lensa mata. Jadi yang pertama kita coba untuk turunkan bagian belakang dulu. Karena kita mengincar untuk rata-rata air atau antara depan dan belakang itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Kita bakalan geser perlahan. Oke, sudah didapat. Kita bakalan kunci. Oke, Sobat Tenisi tinggal posisikan bagian plus minnya sesuai dengan tingkat kenyamanan Sobat Tenisi masing-masing. Jika dirasa belum terlalu fokus, Sobat Tenisi nanti bisa menggunakan bagian leher ini untuk proses adjust naik turunnya. Nah ini untuk proses pengejasannya hanya bisa naik dan tidak bisa turun. Nah ini sudah mentok bagian turunnya, jadi otomatis dia bakalan rata-rata. Tentunya Sobat Tenisi tinggal menyesuaikan kebutuhan dengan lensa peninggi yang Sobat Tenisi kombinasikan dengan RF7050 Pro ini. Nah ini kita sudah mendapatkan titik jernihnya, fokusnya juga sudah fokus. Nah setelah kita dapat seperti ini, kita tinggal kunci bagian sini. Kita bakalan kencangkan agar mikroskopnya tidak terlalu bergeser yang dapat mengganggu fokus Sobat Tenisi. Mungkin ketika meletakkan mata seperti ini tidak terlalu goyang ya. Nah ini sudah tidak terlalu goyang, tentunya dapat mengganggu fokus nanti ketika dalam proses penggarapan Sobat Tenisi ketika menggunakan mikroskop ini. Nah ini untuk tampilannya sudah kita dapatkan. Nanti tingkat ketinggian dari objeknya bakalan mempengaruhi dari titik fokus serta blur atau tidak blurnya objek tersebut. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin menggunakan ragum, nanti bisa menyesuaikan tingkat ketebalan ragum tersebut dengan
titik fokus dari mikroskop ini. Karena memang dengan menggunakan lensa peninggi 0,5 atau 0,7 itu bakalan beda lagi untuk settingannya dan tingkat ketinggian bagian kuncian bracket bagian belakang ini. Jadi ketika Sobat Tenisi settingan awal di 0,7, Sobat Tenisi lakukan proses penyetingan awal tersebut dengan menggeser bagian belakang terlebih dahulu. Ketika fokusnya sudah didapat, nanti untuk proses pengezooman baik itu 1 sampai dengan 5 kali perbesaran, Sobat Tenisi tinggal menaikkan bagian belakangnya saja. Nah, ini bakalan naik setinggi ini dan ini bakalan mengurangi aktivitas Sobat Tenisi untuk mengunci atau menaik turunkan bagian belakang ini, karena itu dapat berdampak nanti ketika Sobat Tenisi dalam proses penyetingan tersebut ini bakalan tidak kokoh atau mungkin belum terkunci dengan sempurna. Nah, ini tampilan dari RF7050 Pro. Oke Sobat Tenisi, itulah tampilan dari RF7050 Pro FO19. Memang untuk tingkat kejernihan serta dengan episode sebelumnya 7050 Pro itu tidak ada perbedaan karena dia memang secara unit dia sama, cuman memang package atau penawaran penjualan atau paket-paket yang Sobat Tenisi dapatkan itu yang berbeda dari episode sebelumnya. Jika RF7050 Pro dia menggunakan alas B11, ini dia menggunakan karpet service berbahan karet dengan seri RF-P015 dan juga dia menggunakan bracket dari RF4 juga menggunakan bracket RF-FO19. Itulah kenapa dia menggunakan seri RF7050 Pro kombinasi dengan FO19. Jadi untuk Sobat Tenisi yang penasaran dari kemarin seperti apa tampilannya, inilah tampilan dari mikroskop RF7050 Pro FO19. Oke Sobat Tenisi, kita sudah mungkin dalam package penjualannya sudah kita jelaskan. Sobat Tenisi nanti dapatkan apa perbedaannya dengan seri yang sebelumnya dan juga apa sih perbedaan dari seri yang sebelumnya. Dan juga untuk Sobat Tenisi, kita sudah jelaskan juga sedikit tips dan trik dalam proses pengerakitan dari RF7050 Pro FO19 ini yang tentunya diharapkan nanti dapat Sobat Tenisi aplikasikan juga di meja surface Sobat Tenisi ketika membeli mikroskop ini dengan aman, nyaman, sertanya dengan sempurna ya, agar mikroskop ini dapat digunakan secara waktu yang lama, jangka waktu yang lama, dan tentunya dapat membantu aktivitas kerja Sobat Tenisi di meja surface Sobat Tenisi. Karena memang FO19 itu mengusung konsep fleksibel dan tentunya memang dengan fleksibilitas tersebut dapat membantu Sobat Tenisi ketika memang tidak menggunakan mikroskop ini. Tinggal digeser saja dengan mungkin kita tinggal mengendurkan untuk bagian kunciannya agar lebih fleksibel ya. Kita lakukan proses pengenduran, lalu setelah dirasa sedikit kendor dan sudah fleksibel, nah, Sobat Tenisi tinggal geser bagian pindah ke belakang, bagian belakang atau mungkin bagian samping Sobat Tenisi. Nah, ini kabel sudah kita aplikasikan untuk sedemikian rupa agar tidak mengganggu aktivitas fleksibel tersebut. Nah, bracketnya, nah ini kita tinggal kesampingkan seperti ini. Nah, ini dapat memperluas ini ya, area kerja Sobat Tenisi nantinya ketika menggunakan FO19 ini dari RF4. Jadi untuk Sobat Tenisi, mungkin tips dan trik selanjutnya seperti biasa, kita selalu mengingatkan untuk benda keramat ini atau benda penting dari sebuah mikroskop. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin jarang atau tidak selalu ada di bagian area servisnya ataupun bahkan di meja servisnya, Sobat Tenisi bisa gunakan cover ini untuk melindungi mikroskopnya ini. Walaupun dia tidak menggunakan alas, setidaknya cover ini bisa melindungi si mikroskopnya ini. Karena komponen yang paling penting dari sebuah mikroskop yang harus banget buat Sobat Tenisi lindungi adalah komponen bagian bodinya ini. Mulai dari lensa mata, lensa bawah, serta lensa CCTV. Mungkin juga Sobat Tenisi nanti menggunakan kamera mikroskop juga, itu komponen paling penting untuk yang dilindungi ya. Jadi untuk Sobat Tenisi, gunakan cover ini untuk melindungi mikroskop Sobat Tenisi
untuk mengurangi kontaminasi dari debu serta cairan-cairan yang tidak ramah nantinya. Nah, untuk proses pembersihan, Sobat Teknisi sudah dilengkapi dengan kain yang sudah sangat membantu, karena ini memang ramah atau sudah bisa untuk digunakan di lensa mata atau lensa bawah yang minim risiko untuk terjadi goresan serta dapat mengganggu atau merusak fokus dari mikroskopnya nantinya. Dan untuk Sobat Teknisi, komponen dari mikroskop tentunya harganya cukup lumayan mahal, termasuk dengan lensa mata ataupun lensa bagian dalamnya. Jadi untuk mengurangi hal tersebut, dampak tersebut, Sobat Teknisi bisa gunakan komponen tambahan dari mikroskop dan sudah dilengkapi juga dari RF4-nya langsung. Nah, untuk platnya sudah dilengkapi, lensa mata dan lensa bawah, cover pelindung dari kotoran juga sudah dilengkapi. Sobat Teknisi tinggal aplikasikan dan gunakan saja secara maksimal. Dan tentunya itu dapat membantu nantinya untuk proses perawatan dalam waktu jangka panjang nantinya. Dan untuk Sobat Teknisi, hal-hal tersebut mungkin sudah kita jelaskan atau kita sampaikan semua dalam episode kali ini mengenai 7050 Pro dari RF4 ini yang menggunakan bracket RF FO19. Jadi untuk Sobat Teknisi, mungkin sekian dulu episode kali ini mengenai RF 7050 Pro FO19. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT selanjutnya. Dan untuk Sobat Teknisi, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode kita selanjutnya atau episode kita yang lainnya. Dan untuk Sobat Teknisi juga, jangan lupa juga untuk share video kita agar teman-teman yang mungkin belum tahu atau juga belum sempat melihat konten-konten kita di 994 official ini mengenai barang-barang yang ada di 994, agar kita bisa saling sharing-sharing dan bagi-bagi ilmu kita untuk teman-teman yang lainnya. Dan untuk Sobat Teknisi, selalu pantengin sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook, agar Sobat Teknisi tidak ketinggalan info menarik apa saja mengenai barang-barang yang ada di 994, termasuk barang yang satu ini. Ini Sobat Teknisi, mungkin juga ada beberapa event-event yang bakalan ada, dan bakalan ada juga info-info menarik tentang 994 mengenai 994. Sobat Teknisi bisa lihat di sosial media kita tersebut. Jadi untuk Sobat Teknisi, episode kali ini mengenai RF 7050 Pro F019 atau FO19 mungkin sekian dulu. Terima kasih, saya Rizky QC994 pamit undur diri. Ciao.